Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Guru Sejarah Indonesia dan teman-teman kelas 12 IPS 2 yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat kesehatan dan keselamatan pada kita semua. Tak lupa juga salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Adapun topik yang akan kami bahas adalah sistem politik dan ekonomi demokrasi terpimpin. Adapun anggota kelompok kami adalah Anissa Dian Selasih Putri, Hikmatun Nuriyah Wulandari, Jamila Dwi Karisma, dan Kholidatul Hasanah. Saya, Anissa Dian Selasih Putri, akan menjelaskan tentang dinamika politik masa demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin adalah sebuah demokrasi yang sempat ada di Indonesia yang seluruh keputusan serta pemikiran berpusat pada pemimpinnya saja. Latar belakang dicetuskannya sistem demokrasi terpimpin oleh Presiden Soekarno adalah dari segi keamanan nasional. Banyaknya gerakan separatis pada masa demokrasi liberal menyebabkan ketidakstabilan negara. Dari segi perekonomian, sering terjadinya pergantian kabinet pada masa demokrasi liberal menyebabkan program-program yang dirancang oleh kabinet tidak dapat dijalankan secara utuh, sehingga pembangunan ekonomi tersendat. Yang terakhir dari segi politik, konstituante gagal dalam menyusun UUD baru untuk menggantikan UUDS 1950. Yang pertama, menuju demokrasi terpimpin. Masa berlakunya demokrasi terpimpin di Indonesia antara tahun 1959 sampai 1966, yaitu dari dikeluarkannya Dekret Presiden 5 Juli 1959 hingga jatuhnya kekuasaan Soekarno. Latar belakang dikeluarkannya Dekret Presiden. Yang pertama, Undang-Undang Dasar yang menjadi pada pelaksanaan pemerintahan negara belum berhasil dibuat, sedangkan Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950 dengan sistem pemerintahan demokrasi liberal dianggap tidak sesuai dengan kondisi kehidupan masyarakat Indonesia. 2. Kegagalan konstituante dalam menetapkan Undang-Undang Dasar sehingga membawa Indonesia ke jurang kehancuran, sebab Indonesia tidak mempunyai pijakan hukum yang mantap. Situasi politik menjadi kacau dan semakin buruk. 3. Terjadinya sejumlah pemberontakan di dalam negeri yang semakin bertambah gawat, bahkan menjurus menuju gerakan separatisme. 4. Konflik antar partai politik yang mengganggu stabilitas nasional. 5. Banyaknya partai dalam parlemen yang saling berbeda pendapat. 6. Masing-masing partai politik selalu berusaha untuk menghalalkan segala cara agar tujuan partainya tercapai. Demi menyelamatkan negara, maka Presiden melakukan tindakan mengeluarkan Keputusan Presiden RI Nomor 75 Tahun 1959 berupa sebuah dekret yang selanjutnya dikenal dengan Dekret Presiden 5 Juli 1959. Berikut isi Dekret Presiden. 1. Pembubaran konstituante. 2. Tidak berlakunya UUDS 1950 dan berlakunya kembali UUD 1945. 3. Pembentukan MPRS dan DPAS. Reaksi adanya Dekret Presiden. Pertama, rakyat menyambut baik sebab mereka telah mendambakan adanya stabilitas politik yang telah goyah selama masa liberal. 2. Mahkamah Agung membenarkan dan mendukung pelaksanaan Dekret Presiden. 3. KSAD meminta kepada seluruh anggota TNI AD untuk melaksanakan pengamanan Dekret Presiden. 4. DPR pada tanggal 22 Juli 1945 secara aklamasi menyatakan kesediaannya untuk melaksanakan UUD 1945.
Pengaruh dekret Presiden. Pembentukan Kabinet Kerja. Sehari sesudah dekret Presiden 5 Juli 1959, Perdana Menteri Juanda mengembalikan mandat kepada Presiden Soekarno dan Kabinet Kerja pun dibubarkan. Kemudian, pada 10 Juli 1959, Presiden Soekarno mengumumkan kabinet baru yang disebut Kabinet Kerja. Dalam kabinet ini, Soekarno bertindak selaku Perdana Menteri dan Juanda menjadi menteri pertama dengan 2 orang wakil, yaitu Dr. Leimena dan Dr. Subandrio. Keanggotaan kabinet terdiri atas 9 menteri dan 24 menteri muda. Kabinet ini tidak melibatkan ketua partai besar, sehingga kabinet ini bisa dikatakan sebagai kabinet non-partai. Penetapan DPR hasil pemilu 1955 menjadi DPR tanggal 23 Juli 1959. Pembentukan MPRS dan DPAS. DPAS yang langsung diketuai oleh Presiden Soekarno dengan Ruslan Abdul Ghani sebagai wakil ketuanya. DPAS bertugas menjawab pertanyaan Presiden dan berhak mengajukan usul kepada pemerintah. Lembaga ini dibentuk berdasarkan Penetapan Presiden Nomor 3 Tahun 1959 tertanggal 22 Juli 1959. Anggota DPAS dilantik pada tanggal 15 Agustus 1959 dengan komposisi berjumlah 45 orang. 12 orang wakil golongan politik, 8 orang wakil atau utusan daerah, 24 orang wakil golongan karya atau fungsional, dan 1 orang wakil ketua. Pembentukan BPK dan MA. Pembentukan DPR-GR. Presiden Soekarno mendirikan DPR Gotong Royong atau DPR-GR. Para anggota DPR-GR ditunjuk Presiden tidak berdasarkan pertimbangan kekuatan partai politik, namun lebih berdasarkan perimbangan 5 golongan, yaitu nasionalis, Islam, komunis, Kristen Katolik, dan golongan fungsional. Dengan demikian, dalam DPR-GR terdiri atas 2 kelompok besar, yaitu wakil-wakil partai dan golongan fungsional atau karya, dengan perbandingan 130 wakil partai dan 153 wakil golongan fungsional. Pelantikan anggota DPR-GR dilaksanakan pada 25 Juni 1960 dengan tugas pokok melaksanakan manipul, merealisasikan amanat penderitaan rakyat, dan melaksanakan demokrasi terpimpin. Kedudukan DPR-GR adalah pembantu presiden atau mandataris MPRS dan memberikan sumbangan tenaga kepada presiden untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah ditetapkan oleh MPRS. Pembentukan Dewan Perancang Nasional atau Depernas dan Front Nasional. Lembaga Front Nasional dibentuk berdasarkan Penetapan Presiden Nomor 13 Tahun 1959. Dalam penetapan ini disebutkan bahwa Front Nasional adalah suatu organisasi massa yang memperjuangkan cita-cita proklamasi dan cita-cita yang terkandung dalam UUD 1945. Front Nasional langsung diketuai oleh Presiden Soekarno. Yang terakhir adalah penetapan GBHN. Yang kedua, peta kekuatan politik nasional. Demokrasi terpimpin berlaku di Indonesia antara tahun 1959 sampai 1966, yaitu dari dikeluarkannya Dekret Presiden 5 Juli hingga jatuhnya kekuasaan Soekarno. Disebut demokrasi terpimpin karena demokrasi di Indonesia saat itu mengandalkan pada kepemimpinan Presiden Soekarno. Maksud terpimpin pada saat pemerintahan Soekarno adalah kepemimpinan pada satu tangan saja, yaitu Presiden. Presiden Soekarno menjadi pusat kekuatan politik nasional
pada masa demokrasi terpimpin ini. Adapun tugas Presiden Soekarno sebagai pusat kekuatan politik nasional yaitu A. Demokrasi terpimpin harus mengembalikan keadaan politik negara yang tidak stabil sebagai warisan masa demokrasi parlementer atau liberal menjadi mantap atau stabil. B. Demokrasi terpimpin merupakan reaksi terhadap demokrasi parlementer atau liberal. Hal ini disebabkan karena pada masa demokrasi parlementer, kekuasaan presiden hanya terbatas sebagai kepala negara, sedangkan kekuasaan pemerintah dilaksanakan oleh partai. Dampaknya adalah penataan kehidupan politik menyimpang dari tujuan awal, yaitu demokratisasi atau menciptakan stabilitas politik yang demokratis, menjadi sentralisasi atau pemusatan kekuasaan di tangan presiden. Perkenalkan, nama saya Hikmatul Nur Yulandari, kelas 12 IPS 2, absen 14. Saya akan menjelaskan tentang politik mercusuar, konfrontasi terhadap Malaysia, dan Indonesia keluar dari keanggotaan PBB. 4. Politik mercusuar. Semenjak dekret Presiden 5 Juli 1959 diumumkan, maka landasan politik luar negeri Indonesia juga mengalami perubahan, yaitu A. Undang-Undang Dasar 1945, B. Pidato Presiden pada tanggal 17 Agustus 1959 yang berjudul Penemuan Kembali Revolusi Kita atau yang kita kenal dengan Manifesto Politik Republik Indonesia. C. Pidato Amanat Presiden tanggal 17 Agustus 1960 yang terkenal dengan nama Jalannya Revolusi Kita, yang kemudian dijadikan sebagai pedoman pelaksanaan Manifesto Politik Republik Indonesia. D. Pidato Presiden pada tanggal 30 September 1960 di PBB To Build World Anew atau Membangun Dunia Kembali, yang kemudian dijadikan sebagai pedoman pelaksanaan Manifesto Politik Republik Indonesia. Pada dasarnya, landasan politik luar negeri Indonesia adalah bebas aktif, yaitu bebas bukan berarti lepas tangan terhadap semua imperialisme yang ada di Indonesia. Prinsip Indonesia sendiri adalah Pancasila, sehingga harus menghilangkan segala macam imperialisme dan kolonialisme di muka bumi. Sedangkan yang dimaksud dengan aktif adalah mau bekerja sama dengan bangsa lain tanpa harus memilih, agar tidak berat ke barat atau ke timur. Nah, pada pidato Presiden Soekarno di muka PBB sebagai cara supaya Indonesia dipandang sebagai negara di perhitungan di Asia. Pada kesempatan tersebut, pemerintah Indonesia seolah-olah menjual konsepsi-konsepsi pemecah masalah internasional yang sedang terjadi pada saat itu. Tindakan pemerintah Indonesia tersebut kemudian dikenal sebagai politik mercusuar, yaitu diibaratkan memberikan penerangan kepada kapal atau diibaratkan sebagai negara agar tidak terkena karam atau diibaratkan blok barat dan blok timur. Presiden Soekarno sendiri juga memberikan usulan kepada PBB walaupun pada akhirnya ditolak oleh anggota PBB. 5. Konfrontasi terhadap Malaysia. Konfrontasi Indonesia-Malaysia terjadi akibat adanya keinginan dari Inggris untuk menetapkan masa depan wilayahnya di Kalimantan, yaitu Sarawak, Sabah, dan Brunei, dengan menggabungkan menjadi Federasi Malaysia. Pada tanggal 9-17 April tahun 1963 diadakan konferensi wakil-wakil menteri luar negeri yang diadakan di Manila, Filipina. Nah, konferensi tersebut bertujuan untuk membicarakan tentang masalah rencana pembentukan Federasi Malaysia serta gagasan pembentukan suatu federasi longgar antara ketiga negara, yaitu Indonesia, Filipina, dan Malaysia. Pertemuan tersebut juga merupakan persiapan untuk
konferensi tingkat Menteri Luar Negeri yang akan diadakan pada bulan Juni tahun 1963. Pada pertemuan ketiga kepala pemerintah tersebut, yaitu Indonesia, Filipina, dan Malaysia, memberikan gambaran bahwa Indonesia ingin sekali menyelesaikan masalah pembentukan Federasi Malaysia dengan damai. Dalam pertemuan tersebut juga disepakati akan membentuk suatu kerjasama, yakni yang disebut dengan MAPILindo, yaitu Malaysia, Filipina, dan Indonesia. Kerjasama tersebut bertujuan untuk memberikan konsultasi-konsultasi berkala dan teratur pada segala tingkat, yang diberikan nama Musyawarah MAPILindo. Ketegangan antara Indonesia dengan Malaysia kembali merenggang setelah Malaysia memproklamasikan pembentukan Federasi Malaysia, yakni pada tanggal 16 September 1963. Indonesia mempermasalahkan pembentukan Federasi Malaysia tersebut karena menganggap penyelidikan yang dilakukan oleh Sekretaris Jenderal PBB dianggap belum selesai. Indonesia juga memandang bahwa tindakan yang dilakukan oleh Malaysia telah menghina harkat dan martabat PBB. Pada tanggal 21 September 1963, pemerintah Indonesia memutuskan hubungan ekonomi dengan Malaysia, Singapura, Sarawak, dan Sabah. Lalu, pada tanggal 25 September tahun 1963, Presiden Soekarno mengumumkan tentang Ganyang Malaysia. Isi dari pidato Ganyang Malaysia tersebut menggambarkan tentang perseteruan antara Indonesia dengan Malaysia. Pada saat itu, Malaysia yang dahulu dikenal dengan Persekutuan Tanah Melayu ingin menggabungkan Brunei, Sabah, dan Sarawak menjadi Federasi Malaysia, sehingga memicu kemarahan Soekarno. Soekarno menilai Malaysia adalah boneka Inggris dan langkah tersebut akan mengganggu keamanan di Indonesia. Atas desakan dunia internasional, pada tanggal 7-11 Januari tahun 1964, Presiden Soekarno berkunjung ke Filipina. Pertemuan tersebut membuahkan hasil berupa doktrin pemecah masalah Asia harus dilakukan oleh bangsa Asia itu sendiri. Doktrin tersebut kemudian dikenal dengan doktrin Soekarno-Macapagal. 6. Indonesia keluar dari keanggotaan PBB. Keluarnya Indonesia dari PBB bukan dipicu oleh kinerja PBB, melainkan karena diterimanya Malaysia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB, yang pada saat itu Indonesia sedang bersih tegang dengan Malaysia. Pada tanggal 7 Januari tahun 1965, PBB secara resmi menerima Malaysia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan. Keluarnya Indonesia dari keanggotaan PBB secara resmi diumumkan oleh Menteri Luar Negeri, yaitu Dr. Subandrio, yang diumumkan pada tanggal 20 Januari tahun 1965. Beliau menyampaikan bahwa keluarnya Indonesia dari keanggotaan PBB sudah dimulai sejak tanggal 1 Januari tahun 1965. Pada tanggal 26 Januari tahun 1965, Sekretaris Jenderal U. Tan menyatakan telah mencatat tentang pengunduran diri Indonesia sebagai anggota tidak tetap PBB, dengan adanya jaminan Indonesia bahwa tetap setia terhadap prinsip-prinsip kerjasama internasional yang sesuai dengan piagam PBB. Perkenalkan, nama saya Jamila Dwi Karisma, absen 20, akan menjelaskan tentang 1. Pembentukan Badan Perancang Pembangunan Nasional atau Bappenas. 2. Penurunan nilai uang atau devaluasi. 3. Kenaikan laju inflasi. B. Perkembangan ekonomi masa demokrasi terpimpin. Ekonomi terpimpin merupakan bagian dari demokrasi terpimpin, di mana semua aktivitas ekonomi disentralisasikan di pusat pemerintahan, sementara daerah merupakan kepanjangan dari pusat. Langkah yang ditempuh pemerintah untuk menunjang pembangunan ekonomi yaitu 1. Pembentukan Badan Perancang Pembangunan Nasional atau Bappenas
untuk melaksanakan pembangunan ekonomi di bawah Kabinet Karya, maka dibentuklah Dewan Perancang Nasional atau Depernas pada tanggal 15 Agustus 1959 yang dipimpin oleh Muhammad Yamin dengan anggota berjumlah 50 orang. Tugas Depernas yaitu A. Mempersiapkan rancangan undang-undang pembangunan nasional yang berencana. B. Menilai penyelenggaraan pembangunan. Nah, dalam waktu 1 tahun, Depernas berhasil menyusun rancangan dasar Undang-Undang Pembangunan Nasional sementara berencana tahapan tahun 1961 sampai 1969 yang disetujui oleh MPRS mengenai masalah pembangunan, terutama perencanaan dan pembangunan proyek besar dalam bidang industri, dan prasarana tidak dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan. Kemudian, pada tahun 1963, Dewan Perancang Nasional atau Depernas diganti dengan nama Badan Perancang Pembangunan Nasional atau Bappenas yang dipimpin oleh Presiden Soekarno. Tugas Bappenas yaitu A. Menyusun rencana jangka panjang dan rencana tahunan, baik nasional maupun daerah. B. Mengawasi dan menilai pelaksanaan pembangunan. C. Menyiapkan serta menilai hasil kerja mandataris untuk MPRS. 2. Penurunan nilai uang atau devaluasi. Tujuan dilakukannya devaluasi adalah untuk membendung inflasi yang tetap tinggi, untuk mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat, dan meningkatkan nilai rupiah, sehingga rakyat kecil tidak dirugikan. Pada tanggal 25 Agustus 1950, pemerintah mengumumkan penurunan nilai uang atau devaluasi, yakni A. Uang kertas pecahan bernilai Rp500 menjadi Rp50. B. Uang kertas pecahan bernilai Rp1.000 menjadi Rp100. C. Semua simpanan di bank yang melebihi Rp25.000 akan dibekukan. Namun, usaha pemerintah tersebut tidak mampu mengatasi kemerosotan ekonomi, terutama perbaikan dalam bidang moneter. 3. Kenaikan laju inflasi. Latar belakang meningkatnya laju inflasi yakni A. Penghasilan negara berupa devisa dan penghasilan lainnya mengalami kemerosotan. B. Nilai mata uang rupiah mengalami kemerosotan. C. Anggaran belanja mengalami defisit yang semakin besar. D. Pinjaman luar negeri tidak mampu mengatasi masalah yang ada. Upaya likuidasi semua sektor pemerintah maupun swasta guna penghematan dan pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran belanja tidak berhasil. Penertiban administrasi dan manajemen perusahaan guna mencapai keseimbangan keuangan tak memberikan banyak pengaruh. Penyaluran kredit baru pada usaha-usaha yang dianggap penting bagi kesejahteraan rakyat dan pembangunan mengalami kegagalan. Kegagalan tersebut disebabkan karena A. Pemerintah tidak mempunyai kemauan politik untuk menahan diri dalam melakukan pengeluaran. B. Pemerintah menyelenggarakan proyek mercusuar yang memaksa pemerintah untuk memperbesar pengeluarannya pada setiap tahunnya. Dampaknya adalah A. Inflasi semakin bertambah tinggi. B. Harga-harga semakin bertambah tinggi. C. Kehidupan masyarakat semakin terjepit. D. Indonesia pada tahun 1961 secara terus-menerus harus membiayai kekurangan neraca pembayaran dari cadangan emas dan devisa. E. Ekspor semakin buruk dan pembatasan impor karena lemahnya devisa. Keadaan defisit negara yang semakin meningkat ini diakhiri pemerintah dengan pencetakan uang baru tanpa perhitungan matang, sehingga menambah berat angka inflasi. Tanggal 13 Desember 1965, pemerintah mengambil langkah devaluasi dengan menjadikan uang senilai 1.000 menjadi 1. Dampak kebijakan pemerintah tersebut yakni A. Uang rupiah baru yang seharusnya bernilai 1.000 kali lipat uang rupiah lama, akan tetapi di masyarakat uang rupiah baru hanya dihargai sekitar 10 kali lipat lebih tinggi dari uang rupiah baru. B. Tindakan moneter pemerintah untuk menekan angka inflasi malahan menyebabkan meningkatnya angka inflasi. Saya, Khalidatul Hasanah, akan menjelaskan tentang Deklarasi Ekonomi atau DEKON, meningkatkan perdagangan dan perkreditan luar negeri, dan kebijakan lain pemerintah. 4. Deklarasi Ekonomi atau DEKON. Untuk mengatasi sistem lisensi tersebut,
Presiden mengeluarkan Deklarasi Ekonomi atau DEKON pada tanggal 23 Maret 1963. Dari deklarasi ini dikeluarkan peraturan tentang ekspor-impor dan masalah penetapan harga. Latar belakang dikeluarkannya deklarasi ekonomi yaitu berbagai peraturan dikeluarkan pemerintah untuk merangsang ekspor atau ekspor drive mengalami kegagalan, misalnya sistem bukti ekspor atau BE. Sulitnya memperoleh bantuan modal dan tenaga dari luar negeri, sehingga pembangunan yang direncanakan guna meningkatkan taraf hidup rakyat tidak dapat terlaksana dengan baik. Pada tanggal 28 Maret 1963 dikeluarkan landasan baru guna perbaikan ekonomi secara menyeluruh, yaitu Deklarasi Ekonomi atau DEKON dengan 14 peraturan pokoknya. DEKON dinyatakan sebagai strategi dasar ekonomi terpimpin Indonesia yang menjadi bagian dari strategi umum revolusi Indonesia. Strategi DEKON adalah mensukseskan pembangunan sementara berencana 8 tahun yang polanya telah diserahkan oleh Bappenas tanggal 13 Agustus 1960. Tujuan utama dibentuknya DEKON adalah untuk menciptakan ekonomi yang bersifat nasional, demokratis, dan bebas dari sisa-sisa imperialisme untuk mencapai tahap ekonomi sosialis Indonesia dengan cara terpimpin. Pelaksanaan DEKON yaitu 1. Peraturan tersebut tidak mampu mengatasi kesulitan ekonomi dan masalah inflasi. 2. DEKON mengakibatkan stagnasi bagi perekonomian Indonesia. 3. Kesulitan-kesulitan ekonomi semakin mencolok, tampak dengan adanya kenaikan harga barang mencapai 400% pada tahun 1961 sampai 1962. 4. Beban hidup rakyat semakin berat. Kegagalan peraturan pemerintah disebabkan karena a. Tidak terwujudnya pinjaman dari International Monetary Fund atau IMF sebesar $400 juta. B. Adanya masalah ekonomi yang muncul karena pemutusan hubungan dengan Singapura dan Malaysia dalam rangka kasih Dwi Kora. C. Politik konfrontasi dengan Malaysia dan negara barat semakin memperparah kemerosotan ekonomi Indonesia. 5. Meningkatkan perdagangan dan perkreditan luar negeri. Untuk meningkatkan perdagangan, pemerintah membangkitkan ekonomi agraris atau pertanian. Hasil pertanian tersebut diekspor untuk memperoleh devisa yang selanjutnya digunakan untuk mengimpor berbagai bahan baku atau barang konsumsi yang belum dihasilkan di Indonesia. Jika tidak mampu memperoleh keuntungan, pemerintah mencari bantuan kredit dari luar negeri untuk memenuhi biaya impor dan memenuhi kebutuhan masyarakat di dalam negeri. Apabila Indonesia mampu memperbesar komoditi ekspor, hasilnya akan digunakan untuk membayar hutang luar negeri dan untuk kepentingan dalam negeri. Nah, bantuan kredit tersebut akan membuka jalur perdagangan dengan negara yang memberikan pinjaman kepada Indonesia. 6. Kebijakan lain pemerintah. 1. Pembentukan Komando Tertinggi Operasi Ekonomi atau KOTOE dan Kesatuan Operasi atau KESOP. Dikeluarkan peraturan tanggal 17 April 1964 mengenai adanya Komando Tertinggi Operasi Ekonomi atau KOTOE dan Kesatuan Operasi atau KESOP dalam usaha perdagangan. 2. Peleburan bank-bank negara. Presiden berusaha mempersatukan semua bank negara ke dalam satu bank sentral, sehingga didirikan bank tunggal milik negara berdasarkan penetapan Presiden Nomor 7 Tahun 1965. Tugasnya adalah sebagai bank sirkulasi, bank sentral, dan bank umum.
Namun, tindakan tersebut menimbulkan spekulasi dan penyelewengan dalam penggunaan uang negara sebab tidak ada lembaga yang mengawasi. Kegagalan pemerintah dalam menanggung masalah ekonomi disebabkan oleh A. Masalah ekonomi tidak diatasi. B. Politik dikedepankan tanpa memperhatikan ekonomi. C. Peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah sering bertentangan antara satu peraturan dengan peraturan yang lain. D. Tidak ada ukuran yang objektif untuk menilai suatu usaha atau hasil dari suatu usaha. E. Terjadinya berbagai bentuk penyelewengan dan salah urus. F. Kebangkrutan tidak dapat dikendalikan. Selain kehidupan ekonomi, masa demokrasi terpimpin juga terdapat perkembangan pada kehidupan sosial dan budaya. A. Bidang pendidikan. Kehidupan sosial dalam bidang pendidikan pada masa demokrasi terpimpin pada tahun 1950-an mengalami peningkatan dari murid-murid sekolah lanjut pertama sampai menengah atas. Mereka juga ingin melanjutkan pendidikannya ke jenjang perguruan tinggi. Pada tahun 1960, universitas swasta semakin banyak. Eksplosi pendidikan tinggi ini disebabkan meluasnya aspirasi untuk menjadi mahasiswa. Adapun sistem pendidikan SMA mulai dilakukan penjurusan pada kelas 2. Penjurusan pada kelas 2 dibagi menjadi kelas budaya, sosial, ilmu pasti, dan alam. B. Komunikasi massa. Pada masa demokrasi terpimpin, surat kabar dan majalah yang tidak sesuai dengan demokrasi terpimpin harus menyingkir dan tersingkir. Persyaratan untuk mendapatkan surat izin terbit dan surat izin cetak diperketat. Sejak tahun 1960, semua penerbit wajib mengajukan permohonan surat izin terbit dan surat izin cetak dengan dicantumkan 19 pasal yang mengandung pertanggungjawaban surat kabar atau majalah tersebut. Pedoman resmi untuk penerbitan surat kabar dan majalah di seluruh Indonesia dikeluarkan pada tanggal 12 Oktober 1960 yang ditandatangani oleh Insinyur Juanda selaku pejabat presiden. C. Bidang budaya. Realisme sosialis sebagai doktrin komunis di bidang seni dan sastra diusahakan untuk menjadi doktrin di Indonesia juga. Akan tetapi, pelaksanaan doktrin tersebut lebih bersifat represif daripada persuasif, seperti adanya larangan bagi pemusik-pemusik pop untuk memainkan lagu-lagu ala imperialis barat. Peristiwa yang paling diingat oleh masyarakat pada bidang budaya adalah heboh mengenai Manifest Kebudayaan dan Konferensi Karyawan Pengarang Indonesia atau KKPI. Demikian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf atas kekurangannya dan terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.